Saudara, hari ini tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penembakan anggota FPI membacakan nota pembelaan terdakwa Ibda Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan. Dalam persidangan, tim kuasa hukum terdakwa membacakan nota pembelaan dua terdakwa. Tim kuasa hukum mengatakan keberatan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 6 tahun penjara kepada kedua terdakwa. Kuasa hukum berharap hakim bisa membebaskan dua terdakwa dari jeratan hukum. Dalam sidang sebelumnya, dua terdakwa dituntut 6 tahun penjara terkait kasus dugaan penembakan anggota FPI di kilometer 50. Yang dibawa oleh para terdakwa dari rest area kilometer 50 seperti tersebut. Saudara, hari ini sidang nota pembelaan terhadap dua terdakwa kasus dugaan penembakan anggota FPI digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum bersama hakim berharap hakim membebaskan dua terdakwa dari jeratan hukum. Apa reaksi FPI? Langsung kita bahas bersama dengan kuasa hukum para terdakwa Henry Yosodiningrat dan pengacara FPI Aziz Yanuar. Kita akan ke Pak Henry terlebih dahulu. Selamat petang Pak Henry. Ya, selamat petang. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Pak Henry, setidaknya kalau tidak salah saya mendapatkan informasi ada 100 lebih halaman untuk masing-masing terdakwa. Secara singkat, pokok kesimpulan pledoi apa saja yang diutarakan dalam pembacaan pledoi siang tadi? Ini, pledoi saya itu saya susun dengan sistematika. Pertama, saya siap pendahuluan, latar belakang sampai ini terjadi. Kemudian fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi di muka persidangan, kemudian analisa fakta. Setelah analisa fakta, kita memperoleh fakta hukum, kita lakukan analisa yuridis. Dari analisa yuridis kita memperoleh kesimpulan, kemudian baru kesimpulan dari kesimpulan permohonan kepada hakim. Ya. Nah, intinya tidak terdapat satupun bukti yang sangat meyakinkan bahwa terdakwa itu telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada mereka. Ya. Yang kedua, konon katakanlah ya terbukti bahwa Fikri telah menembak, katakanlah demikian ya. Tapi perbuatan yang dilakukan oleh Fikri ini sesuai dengan hukum dalam hal ini pasal 41 ayat 1 KUHP dan ayat 2 itu adalah perbuatan yang dilakukan pembelaan secara terpaksa. Ya, pembelaan secara terpaksa artinya not fair. Nah, dalam hal yang demikian maka seorang itu tidak boleh dihukum. Itu intinya. Jadi dalam pledoi Anda juga menyebutkan bahwa kedua terdakwa diharapkan bisa dibebaskan oleh hakim. Saya akan bergeser ke Pak Aziz Yanuar. Pak Aziz, bagaimana tanggapan Anda? Anda hadir secara virtual? Tidak. Tidak hadir secara virtual. Tanggapan Anda terhadap pledoi yang sudah dibacakan oleh tim kuasa hukum dari kedua terdakwa? Ya, itu yang pertama adalah hak dari terdakwa dan juga tim kuasa hukumnya pastinya ya untuk membacakan pledoi baik dari terdakwa maupun kuasa hukum. Kami di sini dari tim pengacara keluarga korban. Yang pertama kita tetap pada prinsipnya seperti yang kita awal bahwa kita menolak proses ini, sehingga saya secara pribadi tetap menghormati proses terkait dengan pengadilan ini, dalam arti ini proses pengadilan seperti itu. Tapi terkait khusus persidangan yang memang harus dilaksanakan gitu kan, kalau terkait dengan KM 50 kita menolak proses itu. Seperti itu singkatnya. Bagaimana Pak Henry? Pihak kuasa hukum dari FPI sendiri menyebutkan menolak proses ini. Pertama, kuasa hukum FPI saya nggak ngerti istilah ada kuasa hukum FPI, karena FPI itu adalah sebuah ormas yang sudah dinyatakan sebagai terlarang dan sudah dibubarkan. Satu, kalau keluarga korban itu diwakili oleh negara ya. Kemudian dan saya minta supaya pihak-pihak lain itu tidak menilai kalau tidak menghadiri persidangan, tidak melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak membaca pledoi kami secara
jelas secara rinci. Ya, jadi bagaimana orang bisa memberikan pendapat, memberikan penilaian terhadap pembelaan yang saya lakukan. Kalau dia membaca pun tidak alasan-alasan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu respon saya. Pak Henry, Anda yakin betul bahwa kedua anggota polisi yang kini menjadi terdakwa sudah menjalani sesuai prosedur saat peristiwa terjadi. Tapi temuan Komnas HAM bahwa ada pelanggaran HAM, memang bukan pelanggaran HAM berat, tapi ada pelanggaran HAM di sana. Temuan Komnas HAM itu bukan merupakan alat bukti, ya. Alat bukti itu kalau dia sebagai saksi adalah keterangan saksi yang ia berikan di muka persidangan, yang ia lihat sendiri, ia alami sendiri, ia ketahui sendiri. Semua keterangan dari Komnas HAM itu adalah merupakan testimonium de auditu. Keterangan-keterangan yang dia peroleh dari orang lain. Jadi tidak mempunyai nilai apa-apa. Komnas HAM boleh saja mengatakan bahwa di pelanggaran HAM berat. Apapun yang dikatakan oleh Komnas HAM, silakan. Yang penting fakta di persidangan seperti ini. Jadi artinya Anda menyimpulkan bahwa temuan dari Komnas HAM sia-sia dalam tanda kutip? Temuan dari Komnas HAM itu tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa secara untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oke, Pak Aziz, tanggapan Anda? Ya, saya tadi sudah sampaikan dan seperti itu pendapat kami. Kemudian terkait dengan testimonium di auditu, menurut saya itu ada perluasan makna sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait testimonium di auditu. Tapi pada prinsipnya memang kami punya pendapat yang berbeda dengan Pak Henry dalam hal ini terkait dengan keterangan yang memang Komnas HAM melampirkan sampaikan di terkait KM 50 ini. Jadi tapi itu adalah hak dari kuasa hukum tentunya untuk membantah itu seperti itu. Ya, saya ke Pak Henry lagi. Pak Henry, dalam pledoi Anda juga menyatakan bahwa meminta kedua terdakwa agar dibebaskan. Mungkin boleh dirinci secara garis besar. Poin-poin apa saja sih setidaknya yang bisa menguatkan statement tersebut? Beberapa ahli hukum yang pertama, jaksa penuntut umum sendiri dalam surat dakwaannya menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana terjadi penghadangan, di mana terjadi penganiayaan terhadap terdakwa, direbut senjatanya, dicekik di jambak rambutnya, kemudian direbut senjatanya. Itu sesuai dengan visum et repertum dan keterangan dari beberapa ahli. Beberapa ahli pidana yang diajukan oleh jaksa sendiri menerangkan bahwa perbuatan yang seperti ini adalah merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang artinya merupakan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa karena serangan yang tiba-tiba sangat dekat dan sebagainya. Nah, saya kasih ilustrasi. Seorang anggota Polri ketika dia melakukan pengawalan terhadap seorang jaksa penuntut umum di dalam melakukan eksekusi atau menangkap pelaku buronan kejaksaan, kemudian mendapatkan serangan seperti itu yang mengancam keselamatan jiwa si jaksa. Begitu juga ketika melakukan pengamanan terhadap panitera atau jurusita pengadilan, atau melakukan pengawalan terhadap hakim ketika melaksanakan sidang, mendapat ancaman yang seperti itu. Bolehkah anggota polisi yang seperti itu yang melakukan tindakan untuk melindungi nyawa orang lain dan melindungi nyawanya sendiri dihukum? Adilkah apabila orang itu dihukum? Ini bukan pendapat saya sendiri, tapi berdasarkan pendapat dari para ahli yang sudah diajukan oleh jaksa sendiri di muka sidang. Itu aja secara garis besar. Ya, Pak Henry, betul ketika ada peristiwa atau suatu hal ekstrim yang membuat petugas kepolisian melakukan tindakan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika 6 anggota FPI tewas,
2 diantaranya tewas dalam tahap pertama, saya sebut begitu, tapi 4 orang sebelumnya masih hidup, tapi dalam penguasaan petugas negara dalam hal ini. Apakah ini bisa dikatakan ataupun sesuai SOP, standar prosedur kepolisian? Semua SOP itu sudah dibahas ya. SOP itu tentang penggunaan senjata api, ahlinya juga sudah menerangkan. Kemudian sekarang saya juga coba memberikan satu gambaran bahwa ketika dia berada di pengawasan dan sebagainya, mereka di dalam mobil dibawa untuk ke Polda. Di perjalanan mereka menganiaya petugas. Ya. Penganiayaan itu mengancam keselamatan jiwa petugas. Itulah yang terjadi. Nah, sementara ada azas hukum yang mengatakan ya, daripada seorang petugas yang mati lebih baik pelaku kejahatan yang mati. Itu. Kemudian daripada didahului lebih baik mendahului. Itu sebuah doktrin yang berlaku secara universal bagi polisi di seluruh dunia ini. Ya. Saya akan ke Pak Aziz. Pak Aziz, dalam sidang-sidang sebelumnya juga ditemukan suatu fakta bahwa saat itu keempat anggota, saya sebut mantan anggota FPI, mungkin karena FPI sudah dibubarkan, dikatakan tidak berdaya. Apa yang bisa menguatkan statement tersebut? Ya, yang jelas begini. Yang pertama, tidak ada yang bisa memberikan kesaksian selain orang-orang yang masih hidup di situ kan. Itu yang pertama. Kemudian juga harus diperhatikan terkait dengan luka-luka tembak yang dialami oleh 4 laskar FPI yang bahkan ke 6-6-nya ya. 6-6-nya yang kami lihat gitu. Ada satu luka identik yang mirip, yaitu di bagian dada seperti itu, untuk di mana itu langsung membunuh atau langsung mengakhiri nyawanya, itu kena bagian vital seperti itu yang kami lihat di rumah sakit lah seperti itu kan. Juga ada pihak dokter juga mengemukakan bahwa ada luka di sini, dan kita lihat memang ketika memandikan di Petamburan ke-6-6-nya itu memang ada luka yang sama di situ. Kemudian sebenarnya sudah diungkap juga gitu kan, penjelasan lebih rinci di buku putih ya terkait dengan luka-luka itu, bisa dibaca semuanya. Artinya tapi Pak Aziz, kalau tadi Pak Henry menyebutkan bahwa itu adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat melakukan pengamanan, melaksanakan tugas. Ya, sekarang kalau kita lihat pengamanan gitu kan, balik lagi itu SOP tadi kan juga disinggung. Yang pertama adalah mereka itu kan di situ mengutip gitu kan, surveillance pengetahuan gitu kan. Nah, kalau surveillance itu kan harus berakhir seperti itu. Itu yang memang kita pertanyakan juga seperti itu. Kemudian selanjutnya kan tadi sudah sama-sama tahu memang di situ tidak ada yang menyaksikan. Kemudian juga perlu digarisbawahi di situ banyak saksi-saksi yang mengetahui, yang mengambil video dan gambar ketika saat itu ya, ketika peristiwa itu yang diminta untuk dihapus seperti itu. Itu menurut saya jadi catatan juga ya, informasi-informasi seperti itu. Ya, Pak Aziz, Anda tidak hadir dalam pembacaan sidang pledoi, tapi tadi Pak Henry menyebutkan bahwa yang diinginkan dalam pledoi tersebut adalah hakim membebaskan kedua terdakwa. Tapi jaksa sebelumnya menuntut 6 tahun. Menurut Anda sendiri tuntutan 6 tahun ini sudah sesuai belum, Pak Aziz? Pak Aziz. Suaranya nggak? Oke. Kita ada kendala dengan audio dengan Pak Aziz. Saya akan ke Pak Henry. Pak Henry, tadi Pak Aziz juga menyebutkan bahwa yang tahu peristiwa tersebut hanyalah kedua terdakwa, karena yang masih hidup adalah kedua terdakwa. Ini juga yang menjadi poin ataupun pemberatan, karena di sana tidak ada saksi-saksi lain, kecuali pihak-pihak luar yang merekam dan lain sebagainya. Oke. Jadi keterangan saksi yang didengar di persidangan yang diajukan oleh penuntut umum untuk membuktikan
perbuatan terdakwa. Ini ada 28 saksi kalau nggak salah ya, 28 saksi ya, dan berapa ahli itu? Berapa? 12 orang ahli beserta barang bukti. Semua itu bicara di muka sidang ya. Nah, kalau kita bicara ada saksi ngomong begini, ahli ngomong begini, kita sebagai praktisi hukum, sebagai advokat seharusnya tahu bahwa keterangan saksi ialah yang ia nyatakan di muka sidang. Cerita dia di luar itu nggak boleh didengar dan tidak punya nilai. Satu, begitu juga keterangan ahli yang ia nyatakan di muka sidang. Nah, jadi semestinya orang yang bisa memberikan komentar terhadap perkara ini, orang yang minimal hadir di dalam persidangan atau setiap persidangan ketika memeriksa dan mendengar saksi-saksi yang diperiksa. Saksi-saksi ini semua disumpah, ya. Alat bukti itu diperlihatkan, ya. Nah, jadi bukan hanya mereka berdua, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari keterangan saksi-saksi yang didengar di muka persidangan, keterangan ahli, tidak ada satupun alat bukti ya, yang bisa meyakinkan hakim. Ya, kalau menurut saya, yang dapat membuktikan ada kesalahan terdakwa. Jadi begini, Ya. dalam prinsip hukum itu ya, mengenai bersalah atau tidaknya seseorang itu tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal 2 Alat yang bukti. sah. Baik, tentunya ini juga nanti akan menjadi klausul dalam sidang lanjutnya. Maaf kami potong Pak Henry, tapi saya akan mencoba ke Pak Aziz. Pak Aziz, singkat saja, closing statement dari Anda dan persiapan tindakan lanjutan. Silakan Pak Aziz. Gimana bisa diulang? Tadi nggak dengar suaranya sama sekali. Oke, terakhir singkat saja dari Anda, closing statement yang ingin Anda sampaikan. Ya, yang jelas kami dari keluarga korban, wakil keluarga korban dalam hal ini tetap menyatakan bahwa kita menolak proses persidangan ini karena kita menganggap bahwa persidangan ini harus diselesaikan melalui Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM dan juga bukan peradilan biasa. Seperti itu yang kami tetap konsisten seperti itu dari keluarga.